Tergantung kita berkunjung ke rumah mana ya. Kalau ke rumah mama saya, kecenderungannya tuh makanan Padang gitu ya. Ya tadi tuh saya bilang asam pade, terus juga hampir tiap hari banyak acara di luar, makanya yang agak sedih momen kebersamaan sama keluarganya nih, sama anak sama istri agak berkurang. Tapi ya semoga apa yang dikorbankan saat ini dengan fokus ke usaha gitu ya, jadi nanti akan indah pada waktunya. Tapi biasa menu buka puasa sendiri apa sih yang favorit buat lo? Saya tuh paling suka tuh makanan yang manis gitu ya, jadi saya suka yang kecap-kecapan. Jadi kalau buka puasa pakai ayam kecap, pakai tempe bacem yang tempe orek yang pakai kecap gitu, itu suka banget. Jadi sebenarnya nggak ribet kalau menyenangkan saya karena makanannya sederhana, yang penting ada kecapnya kalau saya. Nah, untuk istri sendiri sering nggak sih masakin untuk buka puasa atau sahur gitu? Kebetulan dia nggak bisa masak, jadi dia jagonya mesen makanan. Jadi memang Namirah tuh lebih seneng menyiapkan belanja bulanan, terus menyusun selama sebulan tuh mau apa. Cuman memang eksekusi di lapangannya dibantu sama orang rumah gitu, karena dia memang kebetulan nggak bisa masak gitu. Pas dia masak beberapa kali aku sakit perut gitu, aku bilang kayak lebih baik kayak kamu bantuin bikin menunya aja, cuman yang eksekusi jangan kamu. Tapi istri sendiri belajar masak atau kamu nyuruh Enggak sih, saya nggak pernah nyuruh dia belajar masak sih, karena menurut saya kalau hari gini kan nggak perlu dikotomi, oh istri harus di dapur, suami yang harus di luar rumah. Mungkin dikotominya nggak gitu lagi gitu ya. Yang penting peran yang dijalanin, dia tetap bisa berperan menjadi seorang ibu. Kalau buat saya paling penting dia bisa jadi ibu yang baik, terus dia bisa menjadi istri yang tetap menjalankan peran dan fungsinya. Itu sih, tapi ya nggak menutup kayak oh dia berarti harus urusan rumah tangga dia, ya nggak juga sih. Ya intinya apa yang memang fungsi dia bisa menjalankan, buat saya itu cukup sih. Nah, untuk sahur sendiri nih, lo pilih yang biasa yang last minute atau yang menyeper waktu untuk makan? Biasa bangun tuh 1 jam sebelum waktu imsak sih, jadi punya waktu yang cukup untuk biasanya kan bangun tidur nggak bisa langsung berkegiatan gitu kan, jadi biasanya suka kayak ngumpulin nyawa dulu, habis itu baru makan, terus kadang mungkin baca-baca berita sambil menunggu waktu sahur. Nah, menu yang biasa buat sahur lo langsung makan berat atau? Biasanya kalau sahur sih pasti langsung makan berat ya, karena adanya begitu gitu. Kalau misalnya pakai cemilan-cemilan lagi malah takutnya nggak kuat makan beratnya gitu. Nah, momen lebaran sendiri lo apa sih yang ditunggu nih untuk tahun ini? Momen lebaran tahun ini kebetulan mertua tuh umroh, jadi tahun ini kayaknya nggak berlebaran di rumah mertua, jadi lebih banyak di rumah, paling sama rumah orang tua saya, jadi kayaknya lebih banyak yang intim gitu ya. Dan kayaknya tahun ini kan momen lebaran yang orang tuh bener-bener udah boleh untuk open house, untuk mudik, jadi kayaknya saya akan lebih banyak silaturahmi sih sama saudara-saudara yang mungkin 3 tahun kebelakang nggak pernah saya samperin gitu, karena banyak yang dulu takut, banyak yang memang sakit, banyak yang alasan macam-macam jadi nggak bisa disamperin gitu. Jadi momen Ramadan ini salah satu yang dikangenin adalah ya ketika memang nenek udah nggak ada, kan mungkin keluarga jadi cenderung lebih sendiri-sendiri gitu ya. Jadi momen Ramadan Lebaran harapannya bisa menyatukan kembali keluarga yang memang udah sibuk masing-masing. Jadi ada momen mungkin beberapa hari kita bisa ngobrol bareng, bisa silaturahmi, bisa merajut lagi tali persaudaraan. Nah, itu biasanya untuk berkumpul sendiri keluarga besar itu di mana tuh? Kita di Jakarta sih, karena kebetulan mama dan papa tuh keluarganya memang di Jakarta semuanya. Tapi kalau keluarga istri tuh ada yang di Jakarta, sebagian besar di Jakarta, tapi ada juga yang di Palembang. Jadi mayoritas sih di Jakarta ya, paling kalau ke Palembang itu biasanya non Ramadan gitu, silaturahminya bukan pas lagi lebarannya, karena orang tua kumpul di Jakarta biasanya gitu. Nah,
orang tua sendiri itu yang paling tua atau gimana? Orang tua tuh kalau nyokap tuh yang paling kecil malah, jadi kerjanya harus muter. Kalau bokap tuh yang nomor 3, jadi memang masih ada kakak-kakak perempuannya, jadi biasanya silaturahmi ke rumah tante gitu. Tapi deket sih alhamdulillah kita satu sama lain, dan memang ketika saya bangun usaha banyak juga orang-orang yang dekat yang membantu gitu ya. Jadi ada beberapa sepupu yang memang ikut terjun terlibat, dan seneng sih karena akhirnya kita bisa sama-sama memperjuangkan ya kehidupan yang lebih baik buat keluarga kita gitu. Nah, untuk Lebaran sendiri keluarga pakai iniin baju couple nggak sih untuk masih gitu? Lebih ke arah warnanya yang senada sih ya, tapi kalau bener-bener couple sih enggak ya, karena kebetulan setiap orang tuh punya taste yang beda-beda gitu ya. Kayak istriku tuh senangnya lebih festif, yang lebih glamor gitu. Dan kalau aku nggak terlalu seneng yang kayak gitu, aku lebih seneng yang lebih warnanya tidak terlalu menonjol gitu. Jadi memang aku kayaknya memang nggak bisa disamain gitu, karena wah burgernya dia yang ribet banget deh. Gue bilang ya udah, aku baju brand aku sendiri aja lah, aku pakai bajunya Via Bezos Meka gitu. Tapi biasanya emang kagak pernah satu keluarga si Couple? Iya couple gitu. Enggak sih, kita memang biasanya senada aja sih, yang penting konsepnya mirip gitu. Warnanya earth tone ya udah earth tone gitu. Gitu sih, kalau kita memang belum terbiasa untuk yang sekarang kan mulai tuh ya saringgitan gitu ya. Belum sih, tapi ini mungkin PR juga ke rumah mana ya. Kalau ke rumah mama saya, kecenderungannya tuh makanan Padang gitu ya. Ya tadi tuh saya bilang asam pade, terus juga